Saya sama sekali tidak khawatir dengan Rory Suryo, tidak akan ditahan. Kenapa? Anda yakin itu? Ya iya, contohnya sederhana. Benar. Anda yakin tidak akan ditahan? Yakin, iya. Kenapa? Dua kasus yang dibandingkan oleh Mas Suryo. Dr. Tifa dan ya, Dr. ada yang tidak akan ditahan? Ya, yang dibandingkan itu ya. Bahwa yang dibandingkan adalah kasusnya Sylvester Matutina. Memang mungkin orang bisa mengatakan, oh itu kan beda, itu kan putusan yang inkrah, itu kan kewenangan jaksa, tidak ada kaitannya dengan kepolisian. Tapi ingat, Sylvester itu sebelum menjadi terpidana, dia terdakwa. Sebelum menjadi terdakwa, dia tersangka. Dan saat ditangani, yang menangani tersangkanya bukan jaksa, bukan hakim, tapi polisi. Baik, saya akan lanjutkan langsung ke Bung Hozainuddin. Ini pengacara dari Bung Roy, Dr. Tifa dan Bung Rismon ya, betul ya? Ya. Jadi Kamis ketiganya akan hadir? Akan hadir ya. Insya Allah hadir ya. Lalu kemudian tadi saya tanyakan Mas Roy, karena Mas Roy sudah punya prasangka buruk akan ditahan dan seterusnya. Sudah disampaikan juga, dan itu Anda punya keyakinan yang sama? Karena ini juga menjadi pembicaraan di luar sana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nggak perlu kami sampaikan, awam pun tahu bahwa tahapannya bisa ke sana. Hanya persoalannya apakah penyidik Polda Metro Jaya akan menggunakan kewenangan subjektifnya untuk melakukan penahanan dengan dalih akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan perbuatan lagi. Karena mereka telah mampu memperoleh syarat objektif dengan cara menetapkan sejumlah pasal pada klien kami yang sebenarnya tidak relevan untuk diterapkan pasal itu. Ini kan ada dua layer ya, atau klaster. Klaster pertama itu diselundupkan pasal 160 KUHP. Klaster kedua diselundupkan Undang-Undang ITE pasal 35 dan pasal 32. Kenapa? Karena objek permasalahannya sejak awal Saudara Joko Widodo mengaku merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya, dan dia melaporkan itu karena dia menyadari bahwa itu adalah delik aduan. Dan kalau karena itu delik aduan, makanya harusnya pasalnya sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla kepada Sylvester Matutina, yakni 310 dan 311 KUHP. Karena hari ini dimensinya adalah ITE begitu, maka boleh juga menggunakan pasal yang berkaitan dengan ITE, tapi jenis delik pasalnya tetap pencemaran atau menyerang kehormatan, yakni 27A. Kalau kita kembali ke pasal 160 KUHP, itu kan nggak ada relevansinya. Dan itu memang secara subjektif kalau dimasukkan, penyidik punya kewenangan objektif untuk melakukan penahanan karena ancamannya di atas 5 tahun. Termasuk juga 32, 35 yang tadi sudah kita dengar. Tapi saya ingin bicara dua hal dalam forum ini, yakni pertama kita bicara tentang proses prosedur, yang kedua substansi dari persoalan anak bangsa yang hingga saat ini tak kunjung mendapatkan penyelesaian. Alih-alih kita mendapatkan keyakinan bahwa ijazah seorang presiden yang 2 periode itu asli, tapi dengan proses ini justru masyarakat makin meyakini ada problem, ada masalah. Karena bagi orang yang punya ijazah asli sebenarnya mekanisme untuk meyakinkan masyarakat untuk tahu bahkan meyakini ijazahnya asli itu adalah dengan menunjukkannya, bukan dengan kemudian melaporkan, mengancam dan seterusnya. Terbukti kasus ini pernah bergulir. Mohon maaf, bukan hanya status tersangka. Tersangka mah cemen. Sudah terpidana siapa? Bambang Tri dan Gus Nur. Pertanyaannya, sampai mendapatkan madu dari jilatan dan puji-pujian itu, keliru. Nah, saya mau mengkritisi kinerja Polda Metro Jaya. Kombes Pol Budi Hermanto, menurut saya telah melanggar asas presumption of innocence. Kenapa sih dalam proses penyidikan itu penyidik berhati-hati, diantaranya tidak menyebutkan nama orang secara lengkap, hanya inisial. Kenapa? Karena penyidik pun punya keyakinan bisa saja penyidik keliru sehingga orang sudah disebutkan namanya, marwah dan wibawanya tercemar, dianggap melakukan kejahatan, tiba-tiba putusannya bebas. Kenapa? Karena dalam putusan pengadilan itu tidak semua putusan itu dipidana loh. Ada onslah, ada frisprah, ada putusan bebas, ada putusan lepas. Lalu bagaimana pertanggungjawaban orang yang kemudian sejak awal di penyidikan sudah dikatakan namanya secara lengkap, ini sudah tercemar. Makanya saya lebih menghormati Kapoldanya. Karena saat pengumuman itu ya disebut hanya inisial-inisial. Tapi manakala pengumuman yang berikutnya update dari Kabid Polda ya, Divisi Humas Polda Metro Jaya tentang pemanggilan klien kami,
dengan 3 mekanisme, baik secara langsung dengan mendatangi rumah di alamat yang ada pada KTP, atau yang kedua mengirimkan lewat pos, atau yang ketiga melalui WA, itu secara tegas disebutkan nama lengkap gitu. Pertanyaannya apa sih motif penyidik menyebutkan nama secara lengkap? Bukankah sebelumnya cukup diberi inisial? Dan kalaupun itu cuma inisial, seluruh rakyat juga tahu. Siapa sih yang dimaksud RS? Orang juga tahu. Siapa yang dimaksud RHS? Orang juga tahu. Siapa sih yang dimaksud dengan misalkan ES dan sebutnya? Tapi kenapa dalam update Polda Metro Jaya disebutkan secara lengkap? Ini kan melanggar asas praduga tak bersalah. Belum lagi praktik di kepolisian atau di yang lainnya. Orang baru tersangka diberi rompi kuning, dipamerkan, dipublikasi, terlihatlah wajahnya. Apakah ada KUHP yang mengatur seperti itu? Apakah seseorang yang baru diduga melakukan tindak pidana boleh divonis melalui media, dikabarkan kepada seluruh rakyat dengan wajahnya yang dipamerkan oleh aparat penegak hukum dalam konferensi pers? Menyedihkan sekali negeri kita, bangsa kita. Lalu prosedur berikutnya kan begini ya, kita kan harus menghormati asas equality before the law. Itu kalau kita meyakini, mengakui, dan mempraktikkan bahwa negara kita adalah negara hukum atau restat. Kecuali memang hari ini kita mau mendeklarasikan negara kita adalah negara kekuasaan atau mastat. Apa itu? Kan sudah ada rilis dari Kabag Penum Mabes Polri yang sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Arisam, yang menyatakan update sebelumnya adalah ada 12 terlapor, 1 terlapor belum diperiksa, inisial ES, disebutkan pula alasannya karena sakit secara lengkap, bahkan selanjutnya akan diperiksa pada agenda selanjutnya. Alih-alih melakukan tindak lanjut terhadap pernyataan yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri loh. Polda Metro Jaya melalui Kapolda justru mengumumkan tersangka. Mohon maaf kalau kita ya meyakini asas in dubio pro reo itu tidak hanya di pengadilan oleh hakim, tapi di tingkat penyidikan. Kalau ragu-ragu, lepaskan. Maknanya apa? Harus hati-hati menangani perkara, harus prudent. Jangan kemudian biarkan saja bahwa dimaki. Hari ini ya akun Mabes Polri itu banyak ya dikritik oleh netizen karena sikapnya yang prematur mengumumkan tersangka tanpa mengikuti prosedurnya. Kemudian orang bisa menyatakan membela Mabes Polri dengan menyatakan oh itu kan sesuai prosedur, itu kan kewenangan subjektif, apa yang mau dilakukan penyidik itu kan sudah menjadi kewenangan penyidik. Iya, menyidik dan menetapkan seseorang menjadi tersangka memang kewenangan penyidik. Yang kita persoalkan adalah meskipun seseorang pejabat memiliki kewenangan tapi tidak boleh menyalahgunakan kewenangan. Abuse of power, baik penyalahgunaan itu melanggar norma-norma yang eksplisit diatur dalam KUHP atau undang-undang yang lain, ataupun kepatuhan yang ada di tengah masyarakat, di mana masyarakat tidak melihat repositivitas atau kesetimbangan antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Saya mau tegaskan soal saya sama sekali tidak khawatir dengan Roy Suryo, tidak akan ditahan. Kenapa? Anda yakin itu? Ya iya, contohnya sederhana. Benar. Anda yakin tidak akan ditahan? Yakin, iya. Kenapa? Alasannya sederhana. Ayo tepuk tangan dulu silakan. Oke. Ini menarik. Ya. Ada 2 kasus yang dibandingkan oleh Mas Royo. Dr. Tifa dan ya, Dr. ada yang tidak akan ditahan. Ya, yang dibandingkan itu ya. Oke. Bahwa yang dibandingkan adalah kasusnya Sylvester Matutina. Oke. Memang mungkin orang bisa mengatakan oh itu kan beda. Itu kan putusannya yang inkrah. Itu kan kewenangan jaksa, tidak ada kaitannya dengan kepolisian. Tapi ingat, Sylvester itu sebelum menjadi terpidana, dia terdakwa. Sebelum menjadi terdakwa, dia tersangka. Dan saat ditangani, yang menangani tersangkanya bukan jaksa, bukan hakim, tapi polisi. Lalu Sylvester saja yang 310 KUHP, 311 KUHP tidak ditahan. Lalu apa alasannya Polda mau menahan klien kami? Jadi saya yakin kecuali keyakinan saya ini diruntuhkan oleh Polda Metro Jaya dengan menelanjangi dirinya, dengan mempertontonkan kinerja aparat kepolisian yang tidak adil pada satu kasus yang pro Jokowi, ya tidak ditahan Sylvester Matutina, tetapi bagi satu kasus yang kontra dengan Jokowi, mengkritik Jokowi, akan mentersangkakan. Dan saya punya keyakinan lagi, hari ini adalah eranya Pak Prabowo Subianto. Saya yakin presiden kita tak mau warisan legasi Jokowi diwariskan kepada dirinya. Bahkan saat beliau berkuasa tercoreng arang dengan kasus kriminalisasi yang itu sebenarnya menjadi karakteristik era saudara Joko Widodo. Betapa banyak
aktivis, akademisi, ulama yang saya ikut membelanya dikriminalisasi di era Jokowi. Kalau tadi pertanyaannya, oh itu kan wajar, misalkan ada yang mengaku-ngaku polisi watch, harusnya kan mengontrol polisi bukan puji-puji polisi. Ya itu kan ada dasar laporannya, emanisme. Nah saya mau tegaskan lagi, secara substansi saya masuk ke tahap yang kedua. Kan ini kan harapannya saudara Joko Widodo ketika melaporkan masyarakat, rakyat termasuk klien kami diam. Pertanyaannya apakah tidak? Oh tidak, ternyata tetap. Yang kedua, mereka mau nyoba-nyoba nih, coba deh saya naikkan jadi tersangka. Siapa tahu orang-orang itu hanya kenceng di media, kalau sudah tersangka mencret misalnya begitu. Tersangka ternyata tidak begitu loh. Bahkan mohon maaf kalau saudara Joko Widodo mau mengcopy paste, merepetisi apa yang terjadi pada kasus Gus Nur dan Bambang Tri tanpa satupun lembar ijazah asli dan mau memenjarakan anak bangsa dari 6 tahun, 4 tahun dan hari ini sudah diberi amnesti oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Apakah itu akan menyebabkan dua hal? Pertama, apakah pemenjaraan itu mengubah dokumen yang palsu menjadi asli? Tidak. Yang kedua, setidak-tidaknya apakah akan bisa mengubah persepsi orang yang tadinya meyakini palsu menjadi asli? Apalagi justru orang makin yakin, oh ini bermasalah. Kekuasaan menggunakan alat hukum untuk memaksa logika nalar sehat, tunduk pada hukum, dan tunduk pada hukumnya juga bukan norma, tapi apa? Rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, seolah-olah siapapun yang berani mengkritisi ijazah saudara Jokowi, penjara menunggu. Ini kan tidak baik. Dan secara substansi juga saya ingin katakan begini. Ada yang ngaku ulama. Dia tidak pernah bicara tentang perampasan tanah rakyat di PIK 2 oleh oligarki Antoni Salim dan Aguan. Dia tidak pernah melihat derita rakyat. Dia tidak pernah bersuara ketika ada kedaulatan laut kita dengan 263 SHGB yang sampai hari ini tidak ada satupun perusahaan yang dihukum. Hanya Arsin Kades Kohot yang dijadikan tumbal. Tapi tiba-tiba di urusan ijazah dia mengatakan, oh itu sudah benar. Sesuai prosedur hukum. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yasallallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Dan karena takutnya itulah ulama harusnya terdepan dalam aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan hanya melegitimasi kezaliman dengan dalih-dalih ayat-ayat Al-Qur'an. Pesantren Ambruk aja dia nggak komentar ulama itu. Apalagi begitu, itu urusan pesantren. Lanjutan saya ingin tegaskan begini. Apakah kita juga hadir di sini memperdebatkan ini, mau memberikan porsi yang lebih besar terhadap pembelahan anak bangsa di tengah-tengah kita? Kalaulah memang kita tidak kendaki, tentu kita akan berpikir. Maksudnya pembelahan gimana? Ya sekarang yang pro, yang yakin, yang tidak yakin kan terbelah. Oke. Di diskusi ini juga kan kita dihadirkan karena punya pendapat yang terbelah. Kalau kita pendapatnya aklamasi, tentu kita tidak hadir di sini. Maksudnya pendapatnya sama-sama ini asli. Artinya begini, Pak Jokowi turun untuk kemudian oh tidak, saya belum sampai ke sana. Maksudnya kita semua anak bangsa, tentu kalau ada masalah pembelahan anak bangsa, kita pasti akan memilih jalan yang paling cepat menuju penyatuan dan menghentikan seluruh perdebatan dan pembelahan. Itu kan yang kita setujui. Dan jalan itu sebenarnya simpel, dengan menunjukkan ijazah. Bukan dengan memenjarakan anak bangsa. Bukan dengan menakut-nakuti akademisi. Bukan dengan menakut-nakuti aktivis. Ini tidak akan selesai. Oh iya. Tadi dibilang ada putusan. Oh putusan itu masih jauh. Masih ada banding, ada kasasi, ada PK. Dan sepanjang perjalanan ini, apakah tidak akan muncul Roy Suryo yang lain? Tidak akan muncul Rizbon Hasiholan yang lain? Tidak akan muncul Kurnia Tidi Royani yang lain? Ya, Rustam Effendi yang lain dan seterusnya. Hari ini kan ini sebenarnya repetisi. Ini yang tampil di sini yang kemudian ditetap menjadi tersangka. Ini kan adalah Bambang Tri dalam bentuk yang lain. Yang dulu masalah itu tidak segera diredam dan diselesaikan. Kan ada dua asumsi terhadap ijazah ini. Pertama, ijazah itu palsu sehingga Jokowi tidak berani menyampaikannya. Kedua, ijazah itu asli tapi Jokowi ingin menghukum orang-orang atau rakyat yang mempersoalkan ijazahnya. Yang pertama, kalau memang ijazah itu palsu, memang wajar kalau dia selalu bertahan atas petunjuk pengadilan saja dia akan berikan, padahal sudah ada ya. Proses mediasi itu hakim loh yang menjembatani. Perintah hakim mediator itu kalau diikuti juga selesai dalam mediasi. Pak Taufik dan kawan-kawan di Solo itu juga akan menyatakan selesai kalau gugatannya di mediasi ditunjukkan. Faktanya tidak.
Tadi Bung Ade menyatakan Pak Jokowi berjanji akan menunjukkan. Saya meyakini pernyataannya, tapi yang nggak saya yakini orang yang menyampaikan pernyataan. Seberapa banyak kebohongan-kebohongan itu dibangun oleh saudara Joko Widodo. Lalu seberapa banyak kita harus meyakini kebohongan itu di saat repetisi kebohongan itu menjadi karakteristik yang tidak anomali, tapi malah menjadi ciri khas dari saudara Joko Widodo. Nah, saya ingin kembali ke kita. Saya tidak juga berposisi sebagai pembela saja, tapi saya ingin menengahi anak bangsa ini agar apa kita bisa segera selesai dalam perkara ini. Tapi nampaknya rakyat harus tahu tidak penyelesaian yang dituju, tapi ingin terus ya memperbelah anak bangsa. Maka saya kasih dukungan kepada klien kami. Ayo terus berjuang dan kami akan terus mendukung perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke, baik. Bu Muni, ada komentar solid? Ya, terima kasih Bung Eman. Tadi saya pikir tema diskusi kita soal pahlawan ya. Bu Muni bisa aja, bala dikirim dari kemarin udah tahu temanya. Iya, di jalan tadi baru saya cek ulang. Oh, soal Bung Roy ini. Mas Roy gimana kabar? Alhamdulillah baik Mas Boni. Bagus. Sehat ya Mas? Harus sehat. Iya, Mas haruslah. Tadi ada yang menarik, yang disampaikan oleh Bang Jokowi tinggal menunjukkan. Menurut Bang Husainuddin, menurut Bung Muni? Iya, saya mungkin harus lihat gambaran besarnya. Silakan. Bung Eman, karena saya nggak tertarik ke isu detailnya. Ini sebetulnya Indonesia ini demokrasinya sudah makin sehat, ini makin bagus. Saya mengatakan demikian karena kebebasan pers, kebebasan di ruang publik itu sudah mulai dijamin itu dan kelihatan sekali dilindungi juga. Nah, hanya begini, agak hati-hati karena kita di abad ke-21 ini kan para ahli mengatakan ini eranya post-truth ini. Post-truth kan salah satu indikatornya adalah hilangnya patokan dasar di dalam menentukan benar salah. Baik buruk, ini semua menjadi longgar. Jadi batasan itu menjadi longgar, jadi kita kehilangan dasar itu, sandaran. Nah, di era post-truth ini juga kemudian kan terutama dengan kemunculan media sosial berseliweran tuh. Orang sakit, orang sehat, susah kita bedain yang mana. Terus kemudian yang benar dan yang salah yang mana. Nah, disitulah negara hadir dengan perangkat hukumnya. Maka dulu ketika Thomas Hobbes jauh sekian ratus tahun dari sekarang sudah berbicara soal pentingnya adanya negara. Kenapa negara harus ada? Negara harus ada untuk menjamin perilaku manusia itu bisa diatur. Menjamin ketertiban, menjamin semua orang itu menjadi baik. Karena hakikatnya manusia itu liar, kata Hobbes. Homo homini lupus. Untuk mencegah itu dan belum omnia contra omnes, mesti ada negara. Nah, dalam hari ini, ya di konteks diskusi kita hari ini, saya kira ini satu kisah saja soal bagaimana faktum yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bagaimana negara meresponsnya melalui penegakan hukum. Nah, secara umum saya amati hampir tidak ada yang mencengangkan dari apa yang dilakukan oleh kepolisian hari ini. Proses tuduhan ijazah ini yang kita diskusikan ini, saya kira juga sudah melewati tahapan-tahapan prosedural di konteks kepolisian ya. Asas tadi disebut, beberapa asas dipenuhi. Dalam pemahaman saya asas legalitas, kita bicara soal nullum crimen sine lege dan sebagainya. Asas presumption of innocence, saya kira itu juga terjamin. Asas proporsionalitas, bahwa hukum itu harus imbang, adil dan sebagainya udah berjalan juga. Dan asas yang lain ya seperti saya ada catatan di sini ya, asas transparansi. Transparansi juga kan kepolisian mengungkap bahwa ada 22 ahli, 723 bukti yang mereka pakai. Udahlah, semua itu kan soal teknis prosedural dan tentu saja saya tidak mau masuk ke sana. Saya hanya mau mengatakan bahwa hari ini negara ingin menunjukkan bahwa karena ini adalah negara hukum, maka hukum sedang bekerja, gitu. Hukum sedang bekerja, nanti soal benar atau salah, mohon maaf, tidak akan bicara soal sentimen, tidak akan bicara soal perasaan, hukum bicara soal fakta. Maka pengadilan yang memutuskan, benar tadi yang dikatakan bahwa hanya pengadilan yang bisa memastikan nanti mana yang benar, mana yang salah. Nah, itulah negara hukum. Rekstad kan hakikatnya di situ. Beda dengan Makstat. Kalau Makstat tadi yang disebut oleh Bung Kosi ya, oleh Bung Kosi itu kan hakikatnya sentrum adalah kekuasaan. Kalau sentrumnya kekuasaan, orang bisa semena-mena.
Tapi karena inilah Rekstad, maka sentrumnya adalah hukum. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa harus, karena meski ini delik aduan, terus Pak Jokowi yang mengadu, dan kenapa ini harus diperkarakan? Kita harus ingat juga teman-teman semua bahwa di dalam hukum juga kan kita mengenal teori perlindungan kehormatan. Ya, saya kira banyak ahli, kita bicara soal John Stuart Mill, saya kira saudara paham hukum lebih baik. John Stuart Mill, kita bicara Hart, kita bicara soal bagaimana hukum harus melindungi martabat manusia. Francisco Petrarca juga bicara soal dignitas hominis. Martabat manusia itu harus menjadi orientasi hukum itu. Nah, artinya bahwa hukum itu sendiri dia harus mengusung martabat. Dalam konteks itulah martabat setiap orang juga harus dilindungi. Mungkin di situ Pak Jokowi merasa perlu dia mencari keadilan dan mengadu. Saya tidak mau masuk terlalu jauh. Saya hanya mau berasumsi dengan akal sehat saja bahwa atas dasar itulah terjadi proses hukum ini. Dan hari ini negara merespons dengan keputusan seperti ini. Saya kira semuanya normatif. Semuanya sudah berjalan normal, semuanya normatif, on the track. Meskipun tadi disampaikan oleh pihak Bung Hosinuddin, Bung Rustam, Bung Roy, bahwa ada hal yang mereka rasakan janggal. Di antaranya adalah ada pasal-pasal yang berat yang kira-kira ditujukan untuk penahanan. Kalau itu kan nanti kan urusan hukum teknis lah. Kenapa pasal 310, 311 di KUHP 160 soal penghasutan itu juga dipakai? Saya kira dasarnya kan ada. Kan di situ ada klasifikasi juga tuh kawan-kawan tuh ada. Saya kira ada beberapa yang dinyatakan tersangka itu karena membuat dan menyebarkan narasi fitnah, menghasut, mencemarkan, ada yang manipulasi dokumen, penyebaran konten dan sebagainya. Sekali lagi nih perkara teknis hukum. Saya hanya mau mengapresiasi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, itu yang terjadi hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman seperti Pak Roy yang ingin menghadirkan ke ruang publik bahwa warga negara itu harus kritis, harus bicara, apapun yang dianggap itu persoalan harus dibicarakan. Hanya kalau ditanya pendapat saya pribadi, saya akan mengatakan, Bung Roy isunya tidak bermutu, jadi mungkin ini tidak mendidik. Coba cari isu-isu yang lebih mendidik lah untuk bisa dihadirkan di ruang publik. Misalnya, kalau itu bicara pendapat saya. Tetapi kan dalam demokrasi setiap orang boleh. Ada temuan versinya Bung Roy. Itu urusan Bung Roy lah dengan tidak bermutu maksudnya gimana? Soal temuan Bung Roy. Kan negara hukum itu ada prosedurnya, biarkan hukum yang akan memutuskan Bung Roy atau yang lain yang benar. Karena kalau kita mau berdebat soal bukti, saya kira... Oh, ini buktinya maksudnya yang dikemukakan Bang Roy itu tidak bermutu? Bukan, isunya tidak bermutu apanya? Isunya tidak bermutu menurut saya. Ijazah palsu yang dikirimkan Bang Roy tidak bermutu. Tapi kan itu tidak Bang Roy punya data bahwa ada kejanggalan. Jadi di mana maksudnya? Enggak, maksud saya kan gini loh. Kalau saja yang kita perkarakan hari ini turunlah perkara soal tambang ilegal, kita bicara soal, itu bermutu. Oh ya, itu dibahas yang lain, ada segmen yang lain. Enggak, maksud saya begini, kalau kita bicara soal tidak bermutu, itu bisa dijelaskan tidak bermutu di mana? Karena kan masing-masing punya bukti, masing-masing punya data, masing-masing punya argumentasi yang bisa dibuktikan. Saya sebagai akademisi tentu merasa bahwa soal isu ijazah begini tidak relevan di tengah kompleksitas problem yang dihadapi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia berhadapan dengan kehidupan real, bagaimana mengantisipasi PHK, misalnya kalau terjadi turbulensi ekonomi, bagaimana bisa membiayai rumah sakit kalau sakit, bagaimana menjamin penghasilannya stabil dalam beberapa tahun. Anak-anak muda juga bicara soal gimana bisa punya rumah. Nah, ini kan realitas kehidupan masyarakat secara umum. Tapi kalau isu yang diangkat Bung Roy ini kental, sangat politis, ya sebagai demokrasi sah-sah saja boleh ini dimunculkan. Tetapi ada implikasinya, implikasi hukum, implikasi politik, sosial itu ada. Implikasi politiknya apa? Di sini akan menyulitkan juga pihak hukum. Jadi implikasi politik dan hukumnya berimpitan di isu begini, Bung Eman. Kenapa berimpitan? Karena apapun yang diambil langkah oleh kepolisian pasti akan menjadi kontroversi. Kalau kepolisian tidak merespons laporan Pak Jokowi, kepolisian dianggap tidak bekerja secara fungsional. Kalau kepolisian memproses, dan itu yang terjadi sekarang, kepolisian dianggap alat rezim. Nah, artinya bahwa isu-isu politis akan selalu berujung pada kontroversi, akan selalu berujung pada perdebatan pro dan kontra.
Jadi hal yang normal, tidak ada yang masalah. Inilah demokrasi dan semuanya sehat. Saya harap juga kita semua Dan sehat. di Korea juga terjadi proses seperti ini dan kemudian ada pejabat yang mundur. Terima kasih Bang Boni. Sama-sama kita bergerak atau berlatar belakang orang pendidikan. Saya hormati dan saya apresiasi semua teorinya tadi. Tapi masalahnya kita hidup tidak di zaman teori. Kita hidup di praktek. Dan kenapa saya tidak hanya soal ijazahnya Jokowi, like father like son. Ya bapaknya yuk anaknya makin brutal lagi, ya. Gitu. Kenapa saya bilang gitu? Banyak orang mengatakan, "Mas, Anda bisanya mengkritik orang yang sudah turun. Jokowi kan sudah turun." Bukan masalah sudah turun. Dulu juga dia bermasalah. Dan kenapa kita membiarkan orang yang bermasalah sampai 2 periode? Dan ketika itu saya buktikan Mas Aiman. Oke, saya buktikan. Kalau memang tidak hanya orang yang sudah turun tapi orang yang masih berkuasa. Kenapa? Karena orang yang berkuasa itu Bang Boni, itu yang sebenarnya Anda tanya. Ya, dia yang menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Betul? Mana dia yang pakai gini-gini nih? Bohong semua, nggak ada. Dan ternyata justru dia ijazahnya bukan hanya ijazahnya loh. Ini lebih fatal. Pendidikannya yang tidak ada SMA-nya. Ya, jadi artinya dia tuh mencoba mengakali. Ya, dengan lulus di SMP 1 Surakarta. Tapi kalau jawaban tadi tidak bermutu, Mas Roy mau bantah itu di mana? Iya, justru saya mengeklik yang tidak bermutu itu adalah orang yang sudah menjanjikan 19 juta lapangan kerja dan ternyata tidak membuktikan dan ternyata malah dia sendiri sekolahnya tidak bermutu. Itu jelas. Satu lagi contoh nggak bermutu. Di tengah-tengah peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda, Bang. Banyak orang yang kemudian, ada yang kemudian lari memperingati di monumen Sumpah Pemuda. Ada yang kemudian membuat tulisan tentang bagaimana pemuda-pemuda dulu. Ya di tahun 28 dulu. Ya bagaimana Gunawan dan lain sebagainya. Kemudian pelajar-pelajar Indonesia. Akhirnya itu era sebelum Bung Karno. Tiba-tiba si anak ini yang menjanjikan 19 juta itu malah menghadiri lomba mancing. Itu kan ya gak bermutu itu. Gitu loh. Ada yang membela termul-termulnya itu mancing kan kegemaran anak muda. Iya, tapi kan banyak acara yang lain yang lebih bermutu. Sekali lagi Bang Boni terima kasih kritiknya. Saya akan lebih bermutu lagi, tapi nanti kalau saya sasar yang lebih bermutu lagi pejabat publik, ya itu adalah hak rakyat, hak kita kan gitu. Dan saya sekali lagi Bang Aiman, terima kasih Bang Kosinudin tadi memang sudah membela dan saya selalu melihat sesuatu itu tidak hanya yang baik-baik saya. Saya tanya kepada teman-teman klien, saya sebagai klien mereka, saya tanya ke teman-teman lawyer saya. The worst-nya apa besok? Ya, the worst-nya hari Kamis nih. Iya. Okay. The worst-nya gini Mas, gini. Oke, itu memang resiko kita, resiko kami. Oh ada sempat bertanya Mas Roy? Oh sudah. Orang kan berpikir realistis. Oke. Ya kan gitu, meskipun. Bertanya ke siapa itu? Kenapa? Bertanya ke siapa? Ke teman-teman, ke tim kan gitu. Okay. Meskipun sekali lagi, itu semua sebenarnya tidak mutu pasalnya juga. Pasal 32, 35 itu sama sekali meleset, sesat. Bukan itu pasal. Harusnya itu malah kena ke Dian Sandi tadi. 4 lolos. Ya itu udah bagus. Ya karena mereka adalah penyambung lidah rakyat. Ketika kemudian media mainstream juga ikut. Nggak berat juga misalnya Mas Aiman kemudian ikut diundang. Kemudian teman-teman dari broadcast yang lain juga dipanggil. Nggak boleh. Podcast itu adalah media kita. Kalau podcast itu kemudian berbeda dengan media mainstream, iya. Kalau media mainstream memang harus berimbang, cover both side Bang Amen. Kalau podcast kan ya memang begitulah gitu. Dari satu sisi ada yang minor ke sisi yang lain, itu kita hormati aja. Tapi sekali lagi Bang Aiman, ya besok insya Allah akan kita patahkan semua. Dan makanya sekali lagi Pak Kapolda Metro ya, Bapak jangan hanya terima satu sisi saja ya. Sama sekali tidak ada yang namanya kami mengedit sesuatu. Mengedit itu mengubah. Oke. Tidak ada 0,00001% aja nggak ada. Ya, jadi jangan sampai kemudian pasal yang salah, ibaratnya saya tidak melakukan pembunuhan, dikasih pasal pembunuhan. Itu. Oke, baik. Kita kembali saat lagi nanti soal edit. Saya akan tunjukkan nanti apakah kemudian ada editing atau tidak, ada manipulasi atau tidak, kita bahas nanti selepas jeda kami segera kembali.